akhir pertandingan yang menegangkan, pertarungan antara dua pemain Inggris, dan setumpuk potensi rekor yang bisa tercipta. Semuanya menjadi bahan pembicaraan menjelang final Liga Champions akhir pekan ini. Stadion Wembley telah menjadi saksi beberapa momen terbesar dalam sejarah sepak bola Eropa selama bertahun-tahun, dan dapat dipastikan akan ada lebih banyak lagi yang akan terjadi pada 2 Juni dini hari nanti. Berikut adalah beberapa poin yang perlu Anda ketahui menjelang final Liga Champions UEFA antara Borussia Dortmund versus Real Madrid. Akankah Marco Reus mendapatkan akhir yang sempurna? Setelah 12 tahun dan 428 penampilan di tim utama untuk klub masa kecilnya, Marco Reus mengakhiri karirnya di Dortmund pada akhir musim ini. Gelandang serang yang baru-baru ini digambarkan oleh pelatih Edin Terzic sebagai legenda hidup, kemudian membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah menghiasi Bundesliga setelah bergabung kembali dengan BVB dari Borussia Mönchengladbach pada tahun 2012. Ia mencatatkan total 170 gol dan 131 assist untuk di Schwarzgelben, serta mengangkat Piala Jerman pada 2 kesempatan. Kemenangan di London di final Liga Champions, di mana Reus dan kawan-kawan pernah dikalahkan oleh Bayern Munchen di babak final 2013, akan memastikan pemain terbaik Jerman 2 kali itu akan memperoleh akhir yang layak yang ia dapatkan. Akankah Stadion Wembley menjadi tempat untuk satu petualangan terakhir yang indah bagi Marco Reus? Mari kita nantikan saja hasilnya. Pertarungan dua pemain Inggris. Musim pertama Jude Bellingham di Madrid setelah pindah dari Dortmund sangat luar biasa. Pemain berusia 20 tahun itu mencetak 24 gol dalam 132 pertandingan untuk BVB dan kemudian telah mencetak 23 gol hanya dalam 40 pertandingan di Spanyol saat Los Merengues meraih gelar La Liga dan memasuki final kali ini. Di Stadion Wembley, ia akan berhadapan dengan bintang muda Inggris lainnya yang akan bisa merusak akhir musim Bellingham di Real Madrid. Dia adalah Jadon Sancho, pemain yang sekarang berusia 24 tahun tersebut berada di musim keduanya di Borussia Dortmund. Ia dulu mencetak 50 gol dalam 3 musim penuhnya di BVB sebelum menuju Manchester United. Sayangnya performa pemain sayap lincah itu di Old Trafford tidak mencapai level yang sama. Tetapi keajaiban tampaknya kembali sejak ia kembali pindah ke Jerman. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Jadon Sancho bisa mengungguli pemain yang telah menggantikannya sebagai harapan terbesar timnas Inggris untuk masa depan? Misi Carlo Ancelotti untuk perpanjang rekor. Josep Guardiola, Bob Paisley, dan Zinedine Zidane semuanya telah memenangkan kompetisi ini 3 kali sebagai pelatih. Tetapi bahkan nama-nama besar tersebut hanyalah menjadi bayang-bayang bagi Carlo Ancelotti, yang 4 kemenangannya, 2 dengan AC Milan dan 2 dengan Madrid, tidak tertandingi. Ancelotti juga merupakan peraih gelar juara 2 kali sebagai pemain di Milan. Pria berusia 64 tahun itu sekarang duduk di bangku manajer untuk ke-6 kalinya di final Liga Champions. Ancelotti tetap rendah hati seperti biasa dan memberikan pujian kepada para pemainnya. Ia berterima kasih kepada pemainnya karena mereka bekerja sangat keras dan memberikan suasana yang fantastis. Sedikit yang akan berani meragukan Ancelotti untuk bisa memperpanjang rekor jumlah kemenangannya di kompetisi ini menjadi 5 kali juara Liga Champions sebagai pelatih. Luka Modric, Dani Carvajal, Arda Güler, dan Özcan kejar rekor. Ancelotti bukan satu-satunya orang yang memikirkan pencapaian baru di Stadion Wembley, karena 2 pemainnya bisa mengukir nama mereka sendiri ke dalam buku rekor jika Madrid kembali meraih gelar juara. Luka Modric dan Dani Carvajal adalah pemain yang dimaksud, karena keduanya bisa bergabung dengan pemain legendaris Madrid seperti Paco Gento sebagai satu-satunya pemain yang bisa memenangkan Piala Eropa sebanyak 6 kali. 2 pemain skuad utama tersebut yang sekarang masing-masing telah berusia 38 dan 32 tahun pernah bermain bersama Karim Benzema dan Cristiano Ronaldo sebagai pemain skuad paling banyak prestasinya di era Liga Champions dengan 5 kemenangan. Sementara itu Toni Kroos juga akan bisa tampil dalam pertandingan kelimanya di final. Di sisi lain, pemain Madrid Arda Güler dan pemain Dortmund Salih Özcan berharap bisa ambil bagian dalam kemenangan tim mereka dan memastikan tempat mereka sebagai pemain Turki pertama yang memenangkan kompetisi tersebut.
Apakah akan ada banyak gol yang tercipta? Kedua tim raksasa Eropa ini akan bertanding untuk ke-15 kalinya dalam kompetisi klub Eropa. Dan sejarah menunjukkan bahwa pertemuan ini akan penuh dengan hiburan dan juga gol. 14 pertandingan sebelumnya di antara mereka telah menghasilkan total 43 gol. Itu berarti rata-rata 3,07 gol per pertandingan. 4 pertandingan terakhir menghasilkan 17 gol di antaranya, dengan setiap pertandingan menampilkan setidaknya 4 gol. Namun sayangnya, tren terbaru di final menunjukkan kebalikannya. 4 final terakhir semuanya berakhir dengan skor 1-0. Faktanya, kita harus melihat kembali kemenangan 3-1 Real Madrid atas Liverpool pada tahun 2018. Karena itu adalah terakhir kalinya final Liga Champions menampilkan lebih dari 2 gol atau kedua tim mencetak gol. Bisa jadi kabar baik untuk para penonton yang netral, tetapi pasti akan membuat para penggemar kedua tim keringat dingin. Jadi siapa jagoanmu? Madrid atau Dortmund? Tulis pilihanmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.